Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambut saya ini sudah memutih ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya, tapi saya tidak pernah berputus asa sekalipun dari berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Ini luar biasa. Ujiannya Nabi Zakaria itu Bapak, sampai tua, rambutnya putih, tulangnya lemah, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan, ujian paling berat itu ujian di situ itu ujian para rasul wal anbiya, itu ujian paling berat yang ada di dunia. Turun setelahnya ujian para sahabat, turun setelahnya ujian para tabi'in, turun setelahnya ujian-ujian. Maka ujian yang menimpa kita pada saat ini sebenarnya itu tidak ada apa-apanya dan tidak ada bandingnya dengan ujian-ujian yang pernah menimpa para rasul dan nabi pada zaman yang dahulu. Rasul ujiannya luar biasa, nabi-nabi ujiannya luar biasa. Enggak ada yang asal ujian saat ini terus enggak semua. Wah, mengeluh luar biasa. Nah, itu kita perlu wah, zaman Nabi itu boleh berat ujian, maka tidak boleh mengeluh. Dan bahkan ujian adalah salah satu syarat untuk masuk surga. Ujian itu syarat masuk surga loh. Nah, maksudnya kan tiang lulus SD tapi bukan diuji. Orang yang masuk surga itu harus diuji. Kata Allah, amhasi itu antarulul jannah, kamu masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, kamu belum diuji. Seperti halnya ujian yang pernah menimpa dulu orang-orang sebelum kamu, rasul-rasul anbiya pernah diuji semuanya. Kata Allah, maka ujian adalah salah satu syarat masuk surga. Ujian Nabi Zakaria belum diberikan keturunan sampai tua, sampai rambutnya putih, sampai tua. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, saya takut gak ada yang meneruskan saya setelah ini. Sedangkan imra'ati 'aqiran, ya saya secara medis divonis tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak, tidak bisa menikah. Ini kata medis sudah tidak bisa, kata siapapun dokter manapun itu menyatakan bahwasanya istri Nabi Zakaria tidak mungkin melahirkan seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya, yang akan mewarisi nanti dan juga mewarisi keturunan Nabi. Tapi ingat Bapak Ibu, karena apa? Karena Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dalam meminta kepada Allah, Allah langsung membalas seketika dengan Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beri kabar baik kepadamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Masya Allah, belum pernah ada bayi yang dikasih nama langsung oleh Allah. Ini Allah yang memberikan nama. Penantian Nabi Zakaria sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah putus asa dalam doa, dijawab oleh Allah. Bahkan nama anaknya langsung dari Allah. Sinten asmanya? Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup. Yahya berarti hidup. Yang sebelumnya dokter sudah divonis mati, tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak, tapi kata Allah kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dikasih nama langsung Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada yang diberikan nama Yahya. Insyaallah. Maka sebelum datangnya putra putri kita, harus senantiasa kita berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibeli ke mantu-mantu nih, kakak putra-putra ini yang mau menikah, termasuk saya semoga harus senantiasa berdoa dan senantiasa berdoa. Ada juga doa Nabi Ibrahim, di mana doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Wah, ini pendek, gampang, enak diingat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh dan soleh. Masuklah kepada fase kedua ketika seorang ayah dan ibu diberikan kabar gembira dengan adanya garis dua. Garis dua ini mungkin tahu sih.
Oleh dengan garis-garisnya oke. Garis 2 diberikan kabar gembira oleh Allah. Dapat seorang kandungan ditiupkan sebuah ruh dalam jasad seorang ibu di dalam rahim yang luar biasa. Maka Allah juga memberikan sekali lagi panduan dalam Al-Quran Al-Karim melalui sinten adalah istri dari Imran, Ali Imran. Sinten Ali Imran? Keluarga Imran. Kenal Imran berapa itu? Kenal dulu ya. Pak Imran itu. Istri Imran bernama Hana. Ali Imran itu luar biasa. Bukan Nabi, bukan Rasul juga bukan, tapi namanya dijadikan surat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah melebihkan keluarga Imran daripada keluarga yang lain. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Disandingkan dengan Nabi alamin. Allah itu melebihkan daripada yang lain. Ada Adam, ada Nuh, ada keluarga Ibrahim dan ala Imran. Keluarganya Imran disebutkan bahwa padahal bukan Nabi, bukan Rasul. Maka ada apa di balik itu yang luar biasa? Ada salah satu kisah dari Imran yang luar biasa. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika itu Hana istri Imran mendapatkan kabar gembira dengan akan mendapatkan seorang anak. Lalu apa yang dilakukan Hana? Bukan berpesta-pesta, bukan langsung bergembira. Satu, idqolati timro'atu Imran, Rabbi ya Allah, ini aku menazarkan laka untukmu malfi batni yang ada di dalam perutku muharraran untuk hanya senantiasa beribadah kepada. Jadi ketika mendapat omongan itu Hana langsung berkata, ini bukan milik saya, ini bukan milik saya ya Allah, ini milikmu, ini punyamu, ini pemberian darimu, maka aku kembalikan kepadamu untuk senantiasa beribadah nanti. Jadi dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka antas samiul alim. Dan lihat sekali lagi Allah menjawab doa dari tadi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasan. Siapa yang lahir dari rahim seorang anak? Maryam binti Imran. Maryam yang akan melahirkan keturunan setelahnya Nabi-Nabi. Ibunya Nabi Isa juga berawal dari doa ini ketika mendapatkan kandungan diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam satu-satunya perempuan di muka bumi ini yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi bisa punya anak. Satu-satunya, hanya satu dan tidak. Kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi karena Al-Quran menyebutkan nama langsung Maryam ketika itu. Di Al-Quran sebut Maryam saja yang bisa seperti ini, bukan yang lain. Coba. Maka tuntunan kedua dari Al-Quran, ketika mendapatkan kabar bahagia adanya seorang anak tadi, dituntun untuk menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu bukan milik kita. Para pembala kalau wa ambataha nabatan hasanan. Bahkan Allah sendiri yang akan merawatnya, menumbuhkannya, membesarkannya, bukan orang lain. Allah langsung yang turunkan. Yang jawab ayo. Lari-lari pun nek tanggriyo. Siapa yang mengawasi? Apa itu? Bisa mengawasi 24 jam ya? Gua satu-satu kisah pesani, kalau menambahnya temu kisah atau itu. Tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, dia merantau keluar kota, siapa yang bisa mengawasi? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika dia di luar rumah, tan sekolahan, siapa yang bisa mengawasi? Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengawasi dimanapun kamu. Maka ketika seorang anak diserahkan kepada Allah, Allah langsung akan mengawasinya. Allah pilihkan teman-teman yang baik, Allah pilihkan lingkungan yang baik, Allah pilihkan guru-guru yang baik datang kepada dia. Allah sendiri yang merawat dia. Karena apa? Oh, dia pas bayi, dia sudah menganggap bahwa itu bukan anak dia, bukan milik dia, tapi milikku. Karena saya juga ditunjuk untuk merawat. Dan lihat tubuhnya Maryam luar biasa.
Nah itu fase nomor 2. Cepat sih. Fase ketiga, Bapak Ibu, ketika anak sudah lahir, Masya Allah, alhamdulillah, tidak ada dalam kandungan, kemudian lahir berocor ke dunia. Lagi-lagi Al-Quran mencontohkan suatu hal pada kita. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah. Bagi para ibu-ibu diminta untuk langsung menyusui anaknya, karena itulah satu-satunya makanan paling halal yang bisa masuk ke dalam diri seorang anak. Maka ampun mas ibu. Soalnya ini pula banyak wanita karir yang meninggalkan anaknya kepada babysitter, ditinggali susu formula, susu sapi. Ini anak elong, anak sapi. Kok disusui sapi terus maka makanan yang paling halal yang ditentukan Al-Quran yang dimasukkan ke dalam seorang bayi yang baru lahir adalah kasih seorang ibu. Di situ juga ada transformasi kasih sayang, ada transformasi nilai-nilai yang bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya. Terus bapaknya masuk menang baik. Karena Al-Quran wa 'alal mauludi, dan bagi ayah-ayah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan rezeki, memberikan pakaian yang pantas, memberikan rumah yang nyaman bagi ibu yang sedang menyusui dan anak yang sedang disusui. Nah, kita kembali kepada Al-Quran Karim. Ayah ketika itu harus membantu ibu dalam hal perawatan seorang anak. Sekolah pertama bagi seorang anak itu apa? Ibu. TK. Out. Salah. Sekolah pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Al-madrasatul ula hiya al-um. Sekolah pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Kemudian fase terakhir atau fase keempat secara singkat adalah ketika anak mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh sebagai seorang anak laki-laki remaja atau perempuan remaja yang cantik jelita. Al-Quran kembali mencontohkan kepada kita dari sebuah kisah, lagi-lagi kisah. Ada seorang bernama Luqman pada zaman dahulu. Luqman menasihati anaknya. Ini terkenal sekali, nasihat Luqman kepada anaknya. Pak Luqman, Mas Luqman. Maka coba ini kita terapkan kepada anak cucu kita, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Satu, kata Luqman kepada anaknya, jangan pernah menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Paten, gak boleh ditawar sama sekali. Masa Bapak Ibu, hal pertama nanti yang harus diterapkan kepada anak-anak masing-masing, cucu masing-masing, Allah itu ada, Allah is exist, Allah itu patut disembah, Allah itu yang hanya layak disembah, tidak ada tandingan lain bagi Allah. Jadi ilmu ketuhanan itu adalah ilmu pertama yang harus masuk kepada anak. Mungkin ajeng les karate asal betul asal. Ajeng les sempoan asal. Ajeng les bahasa Inggris asal. Tapi sebelum itu harus Allah dulu. Supaya apa? Ketika main karate ada, ingat Allah manggil. Supaya tes bahasa Inggris nanti pulang ada tadi belum sholat dulu. Itu ingat Allah itu ya Pak. Maka Luqman menasihati kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Sekarang ini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang solih dan solihah. Tapi hanya berdoa saja, tidak dibarengi dengan usaha. Contoh usaha ini,
usahanya dipilihkan sekolah yang baik, sekolah yang di situ mengajarkan agama. Saya dulu pernah dengar, katanya pelajaran agama ini mau dihapuskan. Jadi Pak Guru Anton. Niki Pak Guru. Oh Pak Guru. Katanya pelajaran agama itu pernah mau dihapuskan dari kurikulum pendidikan Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qad mata qabla mautihi, sudah mati sebelum dia mati. Kalau agama dihapuskan, siapa yang mengajari Allah? Siapa yang mengajari rukun Islam ada 5, rukun iman ada. Siapa yang mengajari sholat fardu? Siapa yang mengajari nama-nama Nabi dan lain sebagainya? Itu mau dihapuskan terus dari anak-anak Indonesia nanti. Apakah dia tidak berbeda kepada Allah? Pelajaran agama itu agak dikesampingkan gitu pada saat ini. Saya dulu pernah ditanya Bapak Ibu, oh ini kuliah jurusan agama itu apa? Saya ditanya seperti itu. Wah, aku yang mikir, iya, Enggak apa ya? Itu pernah terbersih dalam saya. Kuliah jurusan agama, kerja jadi apa? Kuliah jurusan komputer, nanti salah dari saya. Kuliah jurusan HI, bukan internasional. Kuliah jurusan arsitek, nanti pasti jadi arsitek dan lain sebagainya. Linear jurusan. Tapi kuliah jurusan agama kan jadi mas. Saya sama teman saya diskusi, dan akhirnya saya sepakat dengan satu ayat yang fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja. Saya kuliah, orientasi saya bukan bekerja. Saya mengejar Allah apa yang ada. Nanti pekerjaan pasti Allah yang menyatakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bukan enten sih satu saja makhluk dunia yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Cecak tembok. Mana ada makul. Aneh. Padahal cecak boten sakit makul. Kita lompat ke atas, cecak lompat itu ke bawah. Kita lompat ke bawah, tapi kok makanannya terbang? Allah sendiri yang datangkan itu lalu menuju ke cicak dimakan oleh cicak. Padahal cicak itu ditempel di tembok, tapi ya cicak enggak merentang lembut, keluar dia berusaha seperti itu. Maka rezeki sudah dijamin oleh Allah, jangan pernah risau dengan itu. Hanya kita berusaha dengan apa yang kita bisa. Sampai mana tadi? Oh, la tusyrik billah. Jangan sampai menyekutukan Allah sendiri. Kedua, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini pelajaran nomor 2 untuk anak-anak, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi jangan sampai dibalik Bapak Ibu, berbakti kepada orang tua dulu baru kepada Allah, salah. Tunggu, padahal pas adzan. Benar dong, pas adzan sholat saya. Nabi Ibrahim bapaknya niku wong gaweni patung. Tukang bikin berhala. Tapi apakah Nabi Ibrahim pernah melawan ayahnya? Enggak pernah. Marahin? Enggak pernah. Membentak? Enggak pernah. Bahkan diksi yang digunakan, kata yang digunakan dalam Al-Quran, ya abadi, wahai ayahku yang terkasih, wahai ayahku yang tersayang. Bahasa ya abi itu wahai ayahku, nah biasa. Tapi kalau sudah pakai ya abadi, itu ada kiasan sedikit, ya Allah, wahai ayahku yang terkasih, yang tersayang. Kalau ya ibni itu wahai anakku. Kalau ya bunayya, itu sudah wahai anakku yang terkasih, yang tersayang. Nah, ini Nabi Ibrahim memakai kata kepada ayahnya ya abadi, padahal sudah jelas-jelas berbeda keyakinan mereka. Sekali enggak mempan, 2 kali ya abadi, enggak mempan lagi, 3 kali ya abadi, enggak mempan lagi.
Sampai berkali-kali dikatakan dan dinasihati ayahnya, masih tidak mempan. Ayahnya berkata kepada Ibrahim, kalau kamu masih menasihatiku seperti ini, akan aku usir kamu sejauh-jauhnya, kata ayahnya. Sudah di hati seperti itu, terus disumpahi oleh Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Tetap lembut kepada ayahnya. Wahai ayahku, aku doakan kepadamu akan diberikan hidayah nanti, insya Allah luar biasa. Nah, ini menunjukkan kepada kita berbakti dulu kepada Allah, baru kepada orang tua. Paten nih Pak, sampun terus. Terakhir pada ayat yang beberapa selanjutnya, ya bunayya aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sekali lagi saya bilang, sholat itu bukan lagi hal yang penting bagi anak-anak muda. Saya pernah bersama kaula anak muda sebaya dengan saya, bersama dengan dia dari zuhur sampai maghrib, tapi tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya untuk sholat. Padahal sudah jelas-jelas ada itu sawat-sawatan lagi. Tapi dari anak muda itu kan ada begitu, kan ada tentang agama kurang, sholat akhirnya bukan dianggap sebagai hal yang penting. Padahal yang pertama kali dihisab nanti sholat. Bagaimana sholat kamu? Bagaimana sholatnya dulu? Sudah datang atau belum? Maka ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Aqimis sholat. Saya tuh senang lihat ada anak-anak kecil lari-larian di masjid. Senang saya. Karena dari kecil sudah dibiasakan untuk pergi ke masjid. Sampai kita bikin anak-anak itu sedih kalau nggak diajak ke masjid. Wah, aku mana diajak apa? Nah itu sudah ada keinginan untuk datang ke masjid. Maka jangan dilarang kalau ada anak kecil rame, balik. Nanti akan tertanya dalam hatinya, mending aku balik malah yang ada di masjid. Maka dia akan jauh dari masjid nanti. Nah tadi aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari keburukan, wasbir 'ala ma asaba, dan bersabarlah dari apa yang menimpamu, inna dzalika min azmi. Itulah hal-hal penting yang kira-kira harus kita tanamkan kepada anak-anak kita mulai tumbuh dewasa sampai anak-anak tumbuh. Lanjutnya ada sebenarnya anak-anak jomblo nanti bagaimana dalam Al-Quran itu menundukkan pandangan puasa dan lain sebagainya. Sudah mengenal ta'aruf, nikah, kemudian tua sampai 40 tahun diatur dalam Al-Quran sampai nanti manusia dipanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.